Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada channel YouTube MZT Malang Raya di playlist Ilmu Fikih Mawaris. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perhitungan real ataupun penghitungan kita jadikan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana kita sudah menghafal, mengerti bagian setiap ahli waris, ayah mendapatkan berapa persen, ibu mendapatkan berapa, kemudian saudara, saudari, anak, dan lain-lainnya. Kemudian juga sudah kita pelajari ilmu untuk membagikan kepada masing-masing ahli waris bagian intinya, bagian aslinya. Dan setelah kita bagikan bagiannya sudah ketemu, maka sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengkonversikan kepada hitungan realnya, hitungan faktanya. Atau dengan kata lain, kita hitung dengan nominal uang dan harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Dan insya Allah di video kali ini terus akan kita ikuti, kita bahas sehingga ketika kita mulai berlatih, dan akan tetap ada latihan-latihan di dalamnya, sehingga ketika kita mulai latih, ketika kita mulai berlatih, kita sering mempelajarinya, insya Allah akan terasa lebih mudah. Insya Allah di video kali ini kita akan mulai membahas satu persatu bagaimana cara mengkonversikan hitungan bagian yang sudah kita tetapkan dan kita jumlahkan, kita kalkulasikan kepada nominal uang sebagaimana umumnya harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Maka dari itu terus ikuti channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, khususnya pada playlist Ilmu Fikih Mawaris ini dalam kajian Ilmu Fikih Mawaris. Kita lanjut pada video pembahasan dan pembelajaran berikut. Video berikut ini akan menjelaskan bagaimana cara kita mengkonversikan, menjadikan bagian yang sudah kita tentukan kepada bagian nominal uang, bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris tersebut. Jikalau kita memiliki permasalahan di mana ada seseorang meninggal, kemudian ada ahli waris yang pertama adalah binit, anak perempuan, kemudian ada ada ayah, kemudian yang ketiga ada zauj atau suami, dan kemudian di sini ada paman. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Kita mulai dari yang pertama. Anak perempuan ataupun binit, dia mendapatkan warisan 1/2. Baik. Ayah, kita lihat berapa yang didapatkan ayah? 1/6. Yap, tapi jangan lupa di sini ayah juga mendapatkan asobah ataupun sisa karena ada anak perempuan ataupun far'un waris perempuan di sini. Kemudian suami, berapa dia dapatkan? Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'un waris di sini. Berapakah bagian yang didapatkan oleh paman? Maka paman di sini tidak mendapatkan bagian apa-apa, dengan kata lain adalah mahjub. Baik, saudara-saudaraku, ketika kita sudah memberikan bagiannya masing-masing berapakah, kemudian kita juga sudah belajar cara membagikan bagian masing-masing setiap ahli waris. Bagaimana cara kita mendapatkan aslul masalah di sini? Aslul masalah atau pokok masalah di sini, bagaimana cara kita menghitungnya kemarin? Ya, dengan kita cari KPK dari setiap penyebut dari ahli waris masing-masing. Di sini ada 2, ada 6, kemudian ada 4. Kita masih ingat pada video sebelumnya bagaimana cara kita mencari KPK pada masing-masing penyebut. Di sini ada 4,
6, dan 2. Berapakah KPK dari 4, 6, dan 2? Ya, betul. Ada 12. 12 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 2, 6, dan 4. Kalau sudah kita dapatkan, maka kita ingat bagaimana cara membaginya. 12 dibagi penyebut dari anak perempuan dibagi 2, kemudian dikalikan 1, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, kemudian 12 dibagi penyebut ayah, 6 adalah 2. 12 dibagi 6, 2 dikali 1, 2. Kemudian kita lihat zauj, suami, 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1 adalah 3. 6 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 11. 11, sehingga masih ada sisa 1, maka sisa tersebut kita berikan kepada ayah karena dia mendapatkan bagian asobah. Jikalau sudah kita dapatkan binit ataupun anak perempuan bagiannya adalah 6 dari keseluruhan harta, ayah mendapatkan 3 dari keseluruhan harta, dan suami mendapatkan 3 dari keseluruhan harta. Kita lihat berapakah harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal tersebut. Jikalau saja orang yang meninggal ini kita cari hartanya, setelah kita bagikan, kita bayarkan hutang-hutangnya, setelah kita bayarkan untuk keperluan penguburannya, kemudian tidak ada hal-hal yang terkait dengan hukukul adami dan hukukullah, tersisa warisan dari orang tersebut adalah 60 juta rupiah. Maka kita sudah mendapatkan harta keseluruhan warisan dari mayit tersebut adalah 60 juta. Langkah selanjutnya, maka kita lihat di sini pokok masalah, aslul masalah. Kemudian aslul masalah ini adalah kita anggap satu dari 60 juta ini. Cara mudahnya adalah 60 juta dibagi 12, maka sama dengan 5 juta rupiah. Nah, kita sudah mendapatkan 5 juta rupiah dari mana? Ketika 60 juta dibagi 12, pokok permasalahannya ataupun asal masalahnya, maka 5 juta ini adalah per 1 dari bagian masing-masing ahli waris. Setelah itu kita lihat binit anak perempuan, berapa dia dapatkan? Dia mendapatkan 6 dari keseluruhan harta. Maka setiap satunya adalah 5 juta, maka kita kalikan 5 juta dikali 6 sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian ayah mendapatkan 3 dari 12 ataupun dari keseluruhan harta, maka 5 juta dikali 3 sama dengan 15 juta rupiah. Kemudian suami zauj mendapatkan 3 dari keseluruhan harta, maka 5 juta dikali 3 sama dengan 15 juta rupiah. Sudah tidak ada lagi karena paman mendapatkan mahjub atau tidak mendapatkan bagian apa-apa. Mari kita jumlahkan. Binit ataupun anak perempuan mendapatkan 30 juta, ayah mendapatkan 15 juta, 30 juta ditambah 15 juta, 45 juta, kemudian 45 juta ditambah 15 juta, hasilnya adalah 60 juta rupiah. Begitulah cara penghitungan dan pengkonversian, perubahan bagaimana kita menominalkan
bagian yang sudah kita dapatkan, bagian yang sudah kita tentukan, kita buat menjadi hitungan nominal uang yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Selanjutnya, kita akan melangkah ke latihan yang kedua. Selanjutnya, kita coba pada latihan kedua ini. Ketika ada seseorang meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki, dua anak laki-laki. Kemudian dia meninggalkan istrinya, dan dia juga masih memiliki ibu. Maka berapakah bagian masing-masing ahli waris? Ibn ataupun anak laki-laki, berapakah dia dapatkan? Ya, ibn adalah pemilik asobah terbesar. Sisa terbesar dimiliki oleh ibn atau anak laki-laki. Asobah terkuat. Kemudian ada istri di sini zaujah. Berapa dia dapatkan? Dia mendapatkan 1/8 karena ada faraun waris laki-laki, anak laki-laki di sini. Kemudian ibu, beliau mendapatkan 1/6. Jika sudah, kita lihat penyebut yang ada dari bagian ahli waris ini. Ada asobah, ada 1/8 dan ada 1/6. 1/8, ada 8 dan 6. Berapakah KPK dari 8 dan 6? Maka kita mendapatkan angka 24. Itulah aslul masalah atau pokok permasalahan yang sudah kita dapatkan. Maka dari itu, setelah itu kita bagi lanjut kepada mereka yang sudah memiliki bagian yang sudah ditentukan. 24 dibagi 1/8 artinya adalah 24 dibagi 8 adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 24 dibagi bagian ibu adalah 6. 24 dibagi 6 4, kemudian dikalikan 1 adalah 4. Berapa sisa yang ada? Sisa yang ada di sini 4 ditambah 3 7. 24 dikurangi 7, maka sisanya adalah 17 diberikan kepada 2 anak laki-laki ini karena mereka mendapatkan asobah sisanya. Jikalau sudah, maka ketika kita melihat bagaimana keadaan harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit, ternyata mayit ini meninggalkan harta yang mungkin sudah dibayarkan hutang-hutangnya, keperluannya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan orang yang meninggal ini sudah diselesaikan. Tersisalah harta yang ada saat itu berjumlah 240 juta rupiah. Nah, jikalau sudah kita menemukan keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit, maka kita lihat langkah selanjutnya adalah melihat pokok permasalahan atau aslul masalah. Ada aslul masalah di sini 24. Maka seluruh harta warisan dibagi dengan pokok permasalahan aslul masalah, hasilnya adalah 1 dari bagian warisan yang dimiliki oleh ahli waris. Berarti di sini 240 juta dibagi 24, maka per 1 bagian ahli waris adalah 10 juta rupiah. Jikalau sudah, kita tinggal mengalihkan 10 juta dikalikan 17 bagian 2 anak laki-laki, maka 2 anak laki-laki tersebut mendapatkan 170 juta rupiah. 170 juta rupiah. Nah,
Kemudian 3 yang didapatkan oleh istri, maka 10 juta dikali 3 adalah 30 juta rupiah. Dan 4 yang didapatkan oleh ibu, kita tinggal mengalihkan 10 juta dikali 4 sama dengan 40 juta rupiah. Maka jika kita jumlahkan 170 juta ditambah 30 juta, 200 juta ditambah 40 juta sama dengan 240 juta rupiah. Sesuai dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit yang meninggalkan harta warisan tersebut. Itulah tadi cara perhitungan konversi dari bagian masing-masing ahli waris, dan sudah kita kalkulasikan dengan nominal uang yang umumnya beredar di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah terus kita praktekkan, dan tetap ada video-video lanjutan yang akan memberikan pembahasan tentang ilmu fikih mawaris. Tentunya kita biasakan diri kita untuk menghitung, karena tidak ada yang sulit. Tentunya apa yang kita pelajari ini lebih mudah ternyata, bukan? Dan insya Allah semuanya akan terasa lebih mudah jikalau kita lebih rajin berlatih. Dan insya Allah terus ikuti kajian-kajian yang ada di channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat, kemudahan, inayah serta taufiknya, sehingga kita bisa terus mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa terus bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi lebih dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap ikuti kajian playlist fikih mawaris, karena akan terus ada hal baru dalam kajian kita, dan insya Allah semuanya akan tampak lebih mudah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.